Mohon maaf ya untuk tadi, saya sempat ketiduran ya. Ya, kita mulai saja untuk bimbelnya. Ini sudah saya record. Eh, ya, untuk malam ini mungkin cuma ada 2 orang saja ya untuk dengan Kak siapa ini Kak Mutiara ya untuk yang besok ujian ya. Iya, Kak. Iya, mohon maaf ya Kak ini karena eh, dari kemarin lembur akreditasi terus dari pulang kerja langsung Zoom ya, Zoom dari Ih, TTK dan sebagainya. Ini kita mulai untuk total parental nutrition dulu ya. Ini oke. bagaimana penghitungannya ya? Nah, sebentar. Membahas. Sebentar saya berbagi link juga ke grup yang lain. Masukin. Ini saya belum ya? Sudah lihat slide-nya belum ya? Udah. Udah ya. Ini ya, kali ini kita akan membahas tentang TPN ya, komponen nutrisi parenteral ya. Ini memang slide-nya dari guru saya ya. Dulu saya diajar oleh beliau, Bu Rina Mutiara. Jadi saya langsung saja pakai materinya beliau. Ya, dari komponen TPN ya atau nutrisi parenteral. Oh ya, yang perlu kita ketahui bahwa nutrisi parenteral dalam peletakannya di fasilitas kesehatan itu harus terpisah dengan yang lain ya untuk manajemen eh, penempatannya. Nah, nutrisi parenteral itu ada macam-macam ya, ada yang makronutrien yaitu protein, karbohidrat, dan lipid. Kalau yang mikro berarti yang komponennya yang kecil ya, ada elektrolit, vitamin, dan mineral. Nah, ini untuk penghitungan kebutuhan cairan normal per harinya. Untuk anak untuk usia 0 sampai 10 kilo itu tiap eh, ki- apa 100 mililiter per kilogram per hari ya. Jadi kalau anak itu 2 kilo 5 kilo ya, berarti kebutuhan cairannya 5 dikali 100 mililiter per kilogram ya. Ini hitungannya itu 100 mililiter per kilogram untuk 10 kilogram pertama. Nanti tiap 10 kilogram kedua itu sebesar 50 mililiter per kilogram per hari. Contohnya ini, anak yang beratnya 15 kilo, berarti kebutuhan cairannya
Kita hitung 10 kilo pertama ya, 10 kilo dikali 100 mililiter per kilogram per hari. Berarti kan udah ketemu 1000 ya. Selanjutnya dihitung 5 kilo kedua. 5 kilo kedua berarti 5 dikali 50 mililiter ya. 250 ya. Berarti di total 250 ditambah 1000 mililiter. Berarti kebutuhan cairannya jadi 1250. Begitu cara penghitungannya. Jika beratnya itu 25 kilo ya, maka kebutuhan cairannya tadi kan udah 1000 ya, 10 kilo pertama kan 1000, 10 kilo kedua itu 500 mililiter, berarti udah 1500. Kalau 25 berarti ditambah 5, 5 dikali 20 mililiter, berarti 20 kali 5 100 ya. Total kebutuhannya berapa tadi? Berarti 1600 mililiter. Itu rumus untuk penghitungan, rumus untuk penghitungannya. Untuk ujian ini biasanya soal-soal seperti ini keluar ya, yang soal-soal sebenarnya standar sih, soal-soal yang standar. Tetapi kita harus paham konsepnya. Konsepnya yang perlu kita ingat, 10 kilo pertama itu 100 mili, 10 kilo kedua itu turun setengahnya ya, berarti 10 kilo kedua itu 50 mili, 10 kilo ketiga 20 mili. Ya, itu konsep dasar yang perlu dipahami di sini. Nah, ini untuk kebutuhan cairan dipengaruhi oleh peningkatan laju pernapasan, demam, lingkungan panas, dan kulit. Ini nggak perlu ya, yang perlu teman-teman di sini pahami rumus tadi ya, karena di soal teknis itu hitungannya ya seperti itu tadi. Ini lanjut aja. Nah, ini kan ada yang tanya ya untuk kebutuhan protein ya. Nah, ini harus dihafalkan ya untuk kita jaga-jaga TPN keluar. TPN ada yang keluar, ada yang enggak ya. Jadi keberuntungan aja ya. Di sini perlu dihafalkan ya kalau 1 gram protein setara dengan 4 kilo kalori, 1 gram nitrogen setara dengan 6,25 gram protein. Seperti itu sih. Tapi rata-rata yang keluar ya dasarnya saja ya, nggak soal-soal yang eh, terlalu rumit. Dalam proses pengerjaannya ya saya kasih tipsnya. Pertama kerjakan soal-soal yang mudah ya, hitungan mudah. Kalau untuk yang soal-soal hitungan sulit ya kita harus eh, lepaskan saja nggak apa-apa ya. Yang penting kita mengerjakan dulu soal-soal yang mudah dulu, terutama di kompetensi teknis. Kenapa? Kalau kita masih punya saingan di kompetensi teknis itu kan poinnya paling gede ya. Satu nomor aja nilainya 5 ya. Jangan sampai di teknis itu kecil ya. Fokusnya mengerjakan soal yang paling mudah dulu, hitungan ya. Pertama hitungan mudah, kemudian yang soal-soal biasa, apa yang non hitungan. Karena kan soal hitungan itu sekitar 20% ya, lumayan untuk mendongkrak nilai. Ini perlu dihafalkan ya untuk nitrogen ya. 1 gram nitrogen 6,25 gram protein ya, hanya seperti itu saja. Kemudian untuk kebutuhan serum albumin ya 3,5 sampai 5. Kebutuhan protein ini untuk berbagai kondisi. Tapi untuk soal itu rata-rata kondisi normal ya, kondisi normal 1 gram per kilogram per hari. Itu kebutuhannya. Kita nggak usah mempelajari kebutuhan protein yang kondisi severe stress, itu nggak perlu. Kita semuanya dalam kondisi normal karena soal kompetensi teknis seperti itu ya tipikalnya. Ya ini kalorinya untuk energi, kebutuhan energi kita lebih banyak nanti ke fokus penghitungan ya. Nah ini contohnya yang perlu dipahami 1 gram glukosa anhidrat 3,8 kilokalori, 1 gram glukosa monohidrat 3,4 kilokalori ya. Ini rumusnya.
Nah, ini tentang kebutuhan lipid ya, kebutuhan lipid. Nggak perlu dipahami sekali ya. Nah, ini penyimpanan ya. Penyimpanan ini sangat penting ya dipelajari. Penyimpanan lipid stabil pada suhu 40 derajat selama 6 bulan, pada 24 bulan pada suhu 15 sampai 30. Ya, jadi di sini penyimpanan lipid itu harus di suhu kamar ya. Kita bisa simpulkan penyimpanannya di suhu 25 derajat. Dia akan stabil. Kenapa? Karena jika pada suhu tinggi maka akan terbentuknya sel lemak bebas ya. Jadi terjadi hidrolisis maka akan rusak. Pemberian lipid itu sebagai nutrisi untuk mempertahankan kebutuhan nutrisi ya, biasanya untuk pasien-pasien setting ICU ya, yang kondisi di ICU. Tidak menggunakan sediaan jika telah berubah warna ya, mengandung partikel ya. Ini eh, standar ya. Jadi sediaan yang mengalami perubahan warna kan tidak perlu atau harus kita hindari ya, jangan sampai kita gunakan. Sediaan harus jelas dan bebas dari bahan mengambang ya. Di sini maksudnya sudah tidak ada partikel mengambangnya. Sebelum sediaan diberikan dilihat larutannya yang masih tertutup ya. Dilihat ada perubahan warna atau tidak. Tetapi biasanya untuk sediaan ini ya, untuk nutrisi parenteral itu ada indikatornya ya. Jadi kalau ada perubahan warna menghitam di indikatornya, yaitu berarti sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini kebutuhan energi, ya, kebutuhan mineral ya. Jadi di sini ada berbagai nilai yang perlu kita koreksi antara nilai kalium, natrium itu perlu dihafalkan. Rumusnya sudah ada ya untuk yang pertemuan sebelumnya. Nanti bisa dicek lagi rumus untuk natrium dan kalium. Ya, ya. Nah, ini untuk kebutuhan elektrolit ya, elektrolit, natrium, kalium. Biasanya ini dengan KCl ya, KCl elektrolit pekat. Nanti ada perhitungannya. Nah, ini penghitungan indeks massa tubuh ya. Perlu dihafalkan di sini berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Indeks massa tubuh atau BMI ya, ini juga untuk penghitungan banyak manfaatnya ya untuk penghitungannya. Nah, ini laju metabolik nggak perlu ya, nggak perlu karena nggak keluar. Ya, kondisi khusus nggak perlu. Ya, ini pediatrik. Kita langsung saja ke ininya aja ya, ke soal ya. Tadi kita hanya gambaran umum terkait penghitungannya. Nah, ini paling soal-soal yang biasa muncul terkait kasus. Ya, ini kok langsung keluar ya? Kenapa ya? Yang ini contoh soalnya. Bayi 3 kilo diberikan glukosa 10%, infus dengan kecepatan 15 ml per jam. Berapa jumlah glukosa yang dibutuhkan dalam gram per kilogram per hari? Berapa kalorinya? Ya, ini tentang tentang kecepatan infusnya ya. Kita langsung saja ke pembahasan ya. Ini saya ada share screen pembahasan.
Ya, ini pembahasannya ya tadi di ya, saya coba pakai layar ganda ya, ternyata ngehang ya. Sebentar. Gelap ya, ngehang ya karena laptopnya nggak mati-mati ya, ini kondisinya nyala terus. Sebentar, ini karena saya nyoba untuk double layar ya, bisa apa enggak? Ya, sudah terlihat kan ya untuk soalnya? Soalnya kelihatan nggak ini? Atau hanya pembahasannya saja ya? Ini saya masukkan soal. Ini ya soalnya gini. Jika bayi 3 kilo diberikan glukosa 10%, diinfus dengan kecepatan 15 ml per jam, berapa jumlah glukosa yang dibutuhkan dalam gram per kilogram per hari? Ya, jadi di sini karena kecepatan infusnya itu 15 ml per jam, maka kita hitung dalam hitungan hari ya. Dalam hitungan hari berarti tinggal dikali 24 ya. 15 kali 24 jam ketemu 360 ml per hari. Itu kan kebutuhan apa harian ya. Kemudian pasien ini bayinya beratnya 3 kilo ya tadi ya, 3 kilo. Berarti tinggal dibagi 3. Nanti kan ketemu kebutuhan per kilonya berapa ya. Jadi ketemu 120 ml per kilogram per hari. Nah, kemudian dihitung berapa destro yang dibutuhkan ya. Nah, ini destronya kan 10% ya. 10% itu setara dengan 10 gram ya. 10 gram. Jadi eh, penghitungannya jadi ini tadi kan kebutuhannya kan 120 ya, 120 per 100. Kenapa per 100 ya? Karena ini kan glukosa 10% ya. Glukosa 10% berarti 10 gram dalam 100 mili hitungannya. Ya, kalau di sini teman-teman sudah ini kan ya jelas ya. Kalau di soal itu tulisannya glukosa 10%. Berarti 10% itu adalah 10 gram ya. Mengandung 10 gram glukosa dalam 100 mililiter. Kalau di sini sudah diketahui glukosanya pakai 10%, kalau 10% kita asumsikan itu adalah 100 mili. Sedangkan kebutuhannya itu 120 mili per kilogram per hari. Jadi kan 120 ya. Yang ditanyakan kan 120 diketahuinya ya sediaannya kan 10 mililiter dikali gramnya berapa? 10 gram. Hasilnya 12 gram per kilogram per hari. Seperti itu untuk penghitungannya. Kemudian kalau menghitung berapa kalorinya, ya tinggal dikalikan saja ya. Tadi kan 1 gram glukosa itu setara dengan 3,8 kilokalori per gram. Ya, berarti hasil tadi 12 gram dikali 3,8 kilokalori. Ketemunya 45,6 kilokalori per kilogram per hari. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Oh, soalnya nggak kelihatan. Iya, ya karena ini nggak bisa full 2 layar ya.
Saya copy saja soalnya, sebentar, saya perkecil. Ya, di sini sudah kelihatan belum? Ya, soalnya seperti itu ya. Eh, saya besarkan dikit. Ya, udah jelas kan soalnya? Biasanya soalnya di-share. Iya, nanti saya sharekan ya sekalian link videonya. Untuk soal seperti ini tipikalnya hanya satu aja. Jadi nggak banyak. Ya, soalnya cuma satu tetapi ya butuh waktu untuk penghitungan. Oleh karena itu kan saya pernah bilang jika dalam pengerjaan soal potensi teknis kita tuh kalau banyak membaca supaya apa? Supaya kita cepat ya, cepat dalam eh, mengerjakan soal-soal yang bisa kita kerjakan. Nanti kalau yang tidak bisa kita kerjakan ya kita bisa kira-kira ya. Kalau yang terakhir kira-kira mana yang jawabannya mendekati. Terutama kalau untuk soal TPN kalau teman-teman di sini lemah ya udah lewati aja. Dimaksimalkan kira-kira mana yang bisa menambah poin ya. Saya ajarkan caranya ya karena ada yang menanyakan gimana untuk TPN. Ya TPN seperti ini ya prosesnya pengerjaannya. Tapi dari konsep prinsip TPN ini kita bisa mengerjakan banyak soal yang lain. Ya contohnya di sini eh, tentang glukosa 10% ya. 10% berarti kan 10 gram dalam 100 mili. Itu konsep dasar yang perlu kita pahami ya. Jadi kita harus paham konsep dasarnya seperti itu. Salep 1% gitu ya. Contoh ya sediaan salep 100 miligram ya kandungannya. Dari zat aktifnya itu satu gram dalam 100 mililiter ya. Contoh kalau pakai cairan 100 mililiter. Itu konsep dasarnya seperti itu. Ini 10% berarti 10 gram dalam 100 mili. Bayi 3 kilo, kecepatan infus 15 mililiter per jam. Karena per jam satuannya kita bikin per hari dikali 24, ketemu 360. 360 itu kan kebutuhan untuk yang 3 kilo. Berarti kita hitung berapa per kilonya, berarti tinggal dibagi 3. Nah, di sini perlu diperhatikan satuannya. Kalau kita bingung untuk rumusnya, kita lihat perkalian satuannya. Contohnya, supaya ini kan sudah ketemu 360 ml per hari. Itu untuk 3 kilo, berarti tinggal dibagi ya, dibagi 3 ya. Dibagi 3 ketemu 120 ml per kilogram per hari. Nah, hitungannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya, hanya kita perlu memahami apa enggak. Mungkin kalau dihitung dari 120 masih nanti bawahnya berapa dextrose yang dibutuhkan ya, dalam sistem ini kita hitungnya yang ditanyakan dibagi diketahui dikali jumlah sediaannya, prinsipnya seperti itu. Yang ditanyakan berapa? 120 dibagi 100 ya, dikali gramnya 10 gram, nanti ketemu kebutuhannya. Kemudian untuk hitung kalorinya ya tinggal dikalikan saja. Seperti itu untuk caranya ya, cara penghitungannya. Kemudian dari soal ini ada yang ditanyakan 100-nya karena di soal itu disebutkan glukosa 10%. Ini uh, triknya di sini. Glukosa 10%. 10% itu kan 10 gram per 100 mili. 10% kan 10% itu kan per 100. Jadinya 100-nya itu aslinya itu 100 mili.
Contoh glukosa 5%, berarti dalam glukosa itu terkandung 5 gram glukosa dalam 100 mili. Seperti itu prinsipnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Karena dari soal TPN seperti ini, ya nanti kalian pasti bisa menjawab untuk soal-soal yang lain, termasuk untuk salep ya dan sebagainya, atau sediaan cair lainnya, sirup, ya pakai prinsip ini. Contoh kayak hidrogen peroksida ya, kalau pasien yang ulkus ya atau luka diabetes yang parah itu kan biasanya kan sediaan hidrogen peroksidanya kan 50%. Nah, kita mau bikin hidrogen peroksida 3%. Nah, itu 3% itu dari mana? Ya berarti hitungan 3% itu adalah 3 gram ya. Kalau kita pakai gram, itu 3 gram dalam 100 mili. Kandungannya berarti kandungan hidrogen peroksidanya itu sebanyak 3 gram dalam 100 mili larutan. Kalau kalau 50% berarti 50 gram dalam 100 mili larutan. Itu prinsip ya, itu prinsipnya seperti itu. Kemudian soal yang kedua ya, ini saya kopikan soalnya. Ya, soal yang kedua, 20% intralipid mengandung 2 kilokalori per mili. Nah, di sini perlu diingat ya, 20% itu bagaimana? 20% berarti 20 gram ya dalam 100 mili. Ya apa enggak? Ya, mungkin bisa dicermati di sini ya. 20 miligram, maaf, 20% berarti 20 gram dalam 100 mili. Ya, di sini jika di soal itu seorang anak berat badannya 3 kilo mendapatkan intralipid ya. Intralipid berarti lipid sebanyak 30 ml per hari. Berapa jumlah lipid yang akan diterima? Ya, ini sebenarnya sama dengan kecepatan infus dan sebagainya. Ini konsep dasarnya seperti itu. 30 ml lipid ya, 30 ml mengandung berarti kan 30 per 100 ya. 300 mili dalam ya maaf 30 mili dalam 100 dikali karena 20% berarti 20 gram. 20 gram atau sederhananya 20 gram per 100 mili dikali 30 ya karena eh, mendapatkan 30 mililiter. Nanti hasilnya ketemu 6 gram per hari per kilogram berat badan. Kan 6 gram ya per oh ya 6 gram itu kan masih kalau pasien itu beratnya 3 kilo ya, 6 gram per 3 kilogram per hari. Bagaimana kalau per kilonya berapa? Per kilonya ya 6 dibagi 3 kilo ya, karena berat anaknya 3 kilo. Ketemu 2 gram per kilogram per hari. Seperti itu caranya. Kemudian kalau di berapa jumlah kalori yang diterima, ya udah tinggal dikalikan aja. Kalorinya 30 dikali 2 kilokalori ya, tapi biasanya nggak akan sampai ke situ ya. Paling hanya kebutuhannya berapa. Karena di sini farmasi, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian harus paham paham dalam penghitungan ini. Dari penghitungan ini ada yang ditanyakan nggak? Ini soal nomor 2, kemudian soal nomor 3. Hitung TPN ya. Saya karena nomor 3 itu
susah rumit ya, kita bisa perkiraan itu nggak akan keluar ya. Paling soal-soal yang kayak gini aja, nomor nomor satu sama nomor dua, yang kemungkinan keluar di ujian ya. Ini soal nomor satu dan dua. Kan nomor tiga tuh levelnya sudah advance lagi ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak dari soal penghitungan? Itu contoh penghitungan pada TPN ya. Eh, nggak ada. Kak, lihat yang pembahasan kasus 2 tadi dong, Kak. Lihat yang pembahasan kasus 2 tadi, Kak. Pembahasan kasus yang kedua ya Nah, ini. itu yang per kilogram berat badannya itu jadi 2 gram karena 6 gram tadi dibagi BB anaknya ya? Dapatnya 2 gram. Apa gimana? Yang jawaban yang A itu kan, Oh, yang ketemu kenapa bisa ketemu 2 gram per kilogram per ya hari itu. ya? Iya, Ah, ya karena berat badan pasiennya tuh 3 kilogram. oh ya, oke oke Kak. Udah Kak. Ya, ya silakan ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ke materi lainnya ya.